Banyak orang memasang peredam di dalam box speaker dengan keyakinan sederhana, supaya suara menjadi bersih dan lembut, namun tanpa mempertimbangkan perilaku sistem box itu sendiri. Padahal, box yang berbeda mengelola resonansi dengan cara yang berbeda. Meskipun sama-sama diberi peredam, sejatinya peredam di dalam box speaker bukan bekerja untuk mengurangi suara. Itu hanyalah konsekuensi atau efek samping. Ia juga bukan solusi ajaib untuk membuat bass lebih dalam atau suara otomatis menjadi rapi. Fungsi peredam jauh lebih spesifik dan sering disalahartikan. Yang lebih penting lagi, tujuan dan pendekatan penggunaan peredam berbeda antara box vakum dan box non-vakum. Di dalam box speaker, energi dari membran tidak bergerak secara acak. Energi ini membentuk pola, memantul antar dinding, saling bertemu, lalu menciptakan gelombang berdiri. Sebagian frekuensi akan menguat, sebagian lain saling meniadakan. Jika dibiarkan, sebagian energi ini bisa terkunci di frekuensi tertentu dan memberi tekanan balik ke membran pada waktu yang tidak diinginkan. Disinilah peredam mulai berperan. Peredam tidak menghilangkan energi, melainkan mengganggu keteraturan energi tersebut. Ia membuat pantulan menjadi tidak rapi, tidak sinkron, dan sulit membentuk gelombang berdiri yang kuat. Dengan kata lain, peredam bekerja sebagai pengacau pola, bukan sebagai penghapus suara. Karena itu, peredam selalu bekerja secara selektif. Tidak ada peredam yang mampu menyerap semua frekuensi secara merata. Pendekatan ini paling mudah dipahami pada box vakum atau sealed box. Pada sistem ini, udara di dalam box berfungsi sebagai pegas utama yang mengontrol gerakan membran. Tujuan peredam pada box vakum adalah menjinakkan pantulan internal tanpa merusak kerja pegas udara. Peredam dipakai secukupnya untuk memecah gelombang berdiri dan mengurangi pantulan langsung ke membran. Masalah muncul ketika peredam dipasang berlebihan. Box terasa seolah memiliki volume lebih besar secara semu, redaman sistem meningkat, dan respons bass menjadi tumpul serta kehilangan tenaga. Pada kondisi ini, banyak orang justru menyalahkan driver atau spesifikasi. Padahal sumber masalahnya adalah overdamping di dalam box. Pada box vakum, peredam bukan alat untuk menyerap energi sebanyak mungkin, melainkan alat untuk menjaga keteraturan energi tetap terkendali. Pendekatan yang berbeda diperlukan pada box non-vakum, seperti bass reflex, bandpass, atau sistem dengan saluran. Pada sistem ini, udara di dalam box tidak hanya berfungsi sebagai pegas, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme resonansi yang sengaja dimanfaatkan. Port atau saluran membutuhkan energi tertentu agar bisa bekerja ideal. Tujuan peredam pada box non-vakum adalah mengendalikan resonansi liar tanpa mengganggu jalur energi utama menuju port atau saluran. Jika peredam dipasang terlalu padat atau ditempatkan sembarangan, energi yang seharusnya menggerakkan port justru terserap. Akibatnya, tuning terasa meleset, bass kehilangan tekanan, dan karakter bawaan box hilang. Kesalahan yang sering terjadi adalah memperlakukan box non-vakum seperti box vakum. Seluruh dinding dipenuhi peredam tanpa mempertimbangkan arah aliran energi di dalam box. Padahal, pada sistem ini, posisi peredam sering jauh lebih penting daripada ketebalannya. Di titik ini penting untuk kembali ke prinsip dasar desain box speaker. Tujuan desain bukan memangkas semua resonansi. Itu mustahil dan juga tidak diinginkan. Tujuan yang lebih realistis adalah memastikan hanya segelintir resonansi utama yang bekerja sesuai rencana. Sementara resonansi lain dilemahkan, disebar, dan tidak dibiarkan mengunci energi. Pada box vakum, peredam membantu menenangkan ruang internal. Pada box non-vakum, ia membantu memastikan energi disaring ke jalur yang benar. Tetapi, peredam tidak bisa menutupi kesalahan desain yang lebih mendasar. Pada akhirnya, peredam box speaker hanyalah sebuah trik. Box speaker yang baik bukan box yang senyap, melainkan box yang energinya terkontrol sesuai jenis sistemnya.